1 Korintus 4 ayat 20 bilang apa? Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari apa? Kuasa. Makanya ketika Yesus mau naik ke surga, salah satu pesannya apa? Supaya mereka berdiam diri kan, menantikan hari pencurahan Roh Kudus. Makanya sebentar lagi, minggu depan kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus. Kita bukan dalam rangka menantikan, tapi kita merayakan karena Roh Kudus sudah curahkan. Nah, saya catat di sini begini, klik. Hidup Kristen itu berbicara soal apa? Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi ketika Roh Kudus datang ke dalam kehidupan kita, ketika kuasanya nyata dalam kehidupan kita, kita mengalami namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Jadi kekristenan itu bukan cuma soal agama, ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari, bukan. Kekristenan itu adalah berbicara tentang pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Yang dia nyatakan lewat apa? Rohnya. Amin. Makanya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan itu yang akan membawa kita pada klik. 1. Hidup dalam apa? Kebenaran dan perkenanan kepada Tuhan. Jadi orang yang sudah berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan, orang yang sudah mengalami kuasa Tuhan, orang yang sudah dipenuhi oleh Tuhan, hidupnya pasti nggak aneh-aneh. Dia jadi orang yang tahu diri. Yunus saya sebut tahu diri. Dia memang sempat masuk ke dalam perut ikan, tapi Tuhan tolong dia. Dan akhirnya dia mau melayani ke Niniwe. Ya kan? Yunus tahu diri. Jangan jadi kayak bangsa Israel. Waktu Tuhan selamatkan mereka dari perbudakan di Mesir, mereka kan nggak tahu diri kan? Sampai puncaknya mereka apa? Membangun berhala kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang banyak anak Tuhan yang sudah ditolong Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan, tapi nggak tahu diri, iya kan? Jadi karena kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, karena kita sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita jadi nggak tahan melihat ada jiwa-jiwa yang apa? Terhilang, ya kan? Orang kalau dia tahu indahnya hidup dalam Tuhan, dia kan nggak akan tega melihat orang-orang di sekelilingnya terhilang. Bahkan meskipun orang itu sudah menyakiti hatinya dia, meskipun orang itu sudah membuat dia sakit hati, dia tetap mau mendoakan, dia tetap mau mengampuni. Kenapa? Karena semangat melayani. Makanya saya curiga kalau ada orang yang nggak bisa mengampuni, kalau ada orang yang nggak bisa memaafkan, itu nggak ada semangat melayani dalam dirinya. Betul nggak? Orang kalau ada semangat melayani, biarpun dia disakiti, biarpun dia dikecewakan, ya kan, tetap ada jiwa melayani untuk apa? Supaya orang itu selamat. Itu kan yang Yesus lakukan kan? Orang-orang yang menyelipkan Yesus, emang Yesus benci sama mereka? Enggak. Bahkan di doa terakhirnya di atas kayu salib apa yang dibilang? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa ya mereka perbuat. Jadi biarpun Yesus mati di kayu salib, biarpun dia harus disiksa, gak ada sedikit pun dalam benak Yesus membenci mereka, membenci orang-orang Farisi, membenci ahli Taurat, gak ada. Kenapa? Karena ada semangat melayani. Amin.